Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Keluaran pasal 34, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Musa berjumpa dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari, dan selama itu juga Musa berpuasa, dan ini sama dengan Yesus yang berpuasa selama 40 hari saat ia dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus memperoleh kekuatan melawan tipu muslihat iblis, sedangkan Musa mendapat kemilau kemuliaan Tuhan yang terpancar di wajahnya. Kemuliaan itu bisa dilihat dan diakui oleh Harun dan orang Israel, dan dikenali mereka sebagai kemuliaan Tuhan, dan mereka takut mendekati Musa. Lalu Musa memanggil mereka dan menyampaikan kembali semua isi perintah Tuhan yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai yang harus mereka taati. Maka Musa menutupi wajahnya agar orang tidak melihat kemuliaan yang terpancar dari wajahnya. Dan setiap kali Musa memasuki kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, ia menyingkapkan wajahnya. Betapa hebatnya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan dipancarkan, keilahian Tuhan dinyatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ingin mengalami cahaya kemuliaan Tuhan memancar dalam hidup kita? Teruslah alami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Biarkan Tuhan yang hidup bekerja, berkarya, berkuasa dalam diri kita. Buka hati kita untuk diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat hidup kita memancarkan keindahan Tuhan, dan bukan berdasarkan kekuatan, kelebihan, dan kebaikan kita, tetapi semua karena kekuatan Allah ketika kita bersekutu dengan Dia. Keintiman kita dengan Tuhan memampukan kita untuk hidup sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita disanggupkan hidup dalam firman-Nya oleh kekuatan Roh Kudus dalam diri kita, hingga firman itulah yang menjadi terang dalam hidup kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat hidup kita mengalami hal-hal ilahi yang terpancar dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami kuasa ilahi dalam hidup kita, teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Kita beruntung saat dekat dengan Tuhan. Bandingkanlah saat kita kenal dekat dengan seorang tokoh besar di dunia ini. Misalnya kita dekat dengan seorang presiden, kita pasti kecipratan kebesaran namanya, minimal kita bisa foto bareng tanpa ribet. Dan lihat, saat kita bergaul dekat dengan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, pemilik dunia ini, kita pasti kecipratan kebesarannya dan kuasanya. Kita dimampukan, kita diberdayakan, kita dipakai menjadi alatnya, tidak tanggung-tanggung, asal kita bergaul karib dengan Tuhan.
Jadi kalau kita mau jadi orang yang dekat dengan Yesus, orang yang menjadi sahabat Yesus, yang bermitra dengan Yesus, jangan malas berjumpa dan berbicara dengan Dia. Jumpai Dia setiap waktu. Perbanyak waktu kita berbicara dengan Dia, kapanpun dalam kegiatan apapun, bahwa cahaya kemuliaannya akan dipancarkan pada kita untuk memperlengkapi kita untuk diutus menjadi saksinya di dunia ini. Sebagaimana sebuah ungkapan yang mengatakan, dengan siapa kita bergaul, maka kita makin serupa dengan Dia. Jika kita sering bergaul dengan orang berhikmat, maka kita kecipratan hikmatnya. Jika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita kecipratan wanginya. Jika kita sering bergaul dengan tukang gosip, kita akan kecipratan pingin ikut menggosip. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan karakter kita. Jika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka sifat-sifat ilahinya akan memancar kepada kehidupan kita. Kekudusannya, kasihnya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, kebenarannya, kerendahan hatinya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita bangun persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan akan memancar dalam kehidupan kita. Dan marilah kita berhubungan erat dengan Tuhan melalui doa-doa dan membaca firman-Nya. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan jauhi larangannya. Cahaya kemuliaan Tuhan akan memancar pada kehidupan kita. Saat kita sungguh-sungguh menyediakan waktu kita bersama Allah dan menyerahkan hidup kita kepadanya setiap hari, kita dapat mencerminkan kasih-Nya. Momen-momen pribadi kita bersama Allah dapat mengubah kita dan mengarahkan orang lain pada kasih-Nya. Pribadi yang bergaul intim dengan Tuhan akan memancarkan kasih Tuhan. Kisah bercahayanya wajah Musa setelah berjumpa dengan Tuhan, itu salah satu yang menjadi tanda dari setiap orang yang sungguh-sungguh bergaul karib dengan Allah. Orang yang bergaul karib dengan Allah mestinya memperlihatkan kemuliaan Allah. Yang aneh rasanya, jika orang yang mengaku bergaul karib dengan Allah malah sibuk memperlihatkan kemuliaannya sendiri. Dan persekutuan kita dengan Allah memanggil kita untuk memancarkan kasih Allah. Dan sebagai orang percaya, hidup kita harus berbeda dari dunia ini. Hidup kita haruslah menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menyatakan keindahan Tuhan melalui transformasi oleh Roh Kudus, sehingga sifat-sifat kita dipengaruhi dan diubah oleh Tuhan, serta menampakkan keindahan dan kebaikan Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di sana, kita juga dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Bersekutu dengan Tuhan tidak hanya sebatas kita memperoleh sinar kemuliaan-Nya untuk diri kita seorang, tetapi kita punya tanggung jawab untuk mengikut panggilan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewartakan kabar baik firman Allah kepada banyak orang. Teruslah alami perjumpaan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, alami hadirat-Nya. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan akan memberikan kepada kita hidup baru, awal yang baru, harapan baru, karakter baru, kekuatan baru, sudut pandang yang baru, masa depan yang baru. Kita hidup dalam kebenaran di bawah rahmat kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan pasti mengubahkan, karena hanya Dia yang sanggup memperbaiki dan memulihkan apa yang rusak dan keliru dalam diri manusia. Di dalam Yesus, bersama Yesus kita diubahkan menuju kemuliaan demi kemuliaan sampai kehidupan yang kekal. Jika hari ini Anda mengaku sudah lama menjadi pengikut Kristus, namun tidak ada perubahan dalam hati dan jiwa Anda tetap hidup di dalam dosa, sadarilah bahwa kemungkinan Anda belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Carilah Tuhan, jumpai Dia secara pribadi. Hanya dengan persekutuan kita dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. Hanya hidup bersama dengan Tuhan, hidup kita akan diubahkan dan dipulihkan. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah ada bersama kita. Dia telah menyingkapkan selubung dosa-dosa kita.
dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Dia setiap waktu. Pandanglah kepada Dia setiap waktu. Biarlah cahaya kemuliaannya menyinari perjalanan hidup kita. Alami perjumpaan, persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sinar kemuliaan Tuhan akan memancar pada kehidupan kita. Di dalam dunia yang semakin jahat ini, hari-hari ini perbanyak waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini perbanyak waktu kita untuk berbicara dengan Tuhan. Hari-hari ini perbanyak waktu kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Menetaplah bersama Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Biarkan Tuhan hadir, hidup, berkarya, berkuasa, menyinari kehidupan kita. Dan kita mau dipakainya jadi alatnya, mengabarkan Injil kabar baik, sehingga semakin banyak orang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami sinar kemuliaan Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.